Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Di nama Tuhan kita boleh bersatu kembali berkumpul di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Mari rindukan hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Pada pagi hari ini kita menyenangkan dan meninggikan nama Yesus. Kita akan naikkan pujian bagi nama Tuhan. Kemuliaan kejayaan. Namanya Dia berkuasa. Haleluya.
lagi oleh pertolongan daripada Tuhan. Allah kita kali langit dan bumi, Allah kita yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam dari Tuhan, rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, hari yang dikuduskan oleh umat-Mu untuk menyatakan bakti kepada-Mu Tuhan. Terimalah sembah sujud bakti kami Tuhan melalui ibadah pagi hari ini, dengan mengurapi semua pelayanan dan mengurapi dan Kau hadir di tengah umat-Mu, menyatakan kasih dan kuasa, dan Kau melawat kami Tuhan yang sakit oleh kesembuhan. Ada kekuatan penghiburan baru dari Tuhan, ada tuntunan daripada firman-Nya. Engkau bekerja di antara kami, menyatakan firman dalam roh. Kami siap beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Lambaikan tangan kita kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Ya. Sukacita Tuhan ada di tempat ini pada pagi hari ini. Amin. Saya mau kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersukacita karena kita diberi kuasa oleh nama Yesus. Amin. Kita akan naikkan pujian, kita akan bersorak-sorak bagi nama Tuhan pada pagi hari ini. Ku diberi kuasa.
Selamat datang, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara semua. Apabila ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini, kiranya dapat bertumbuh bersama kami dan tetap setia. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih kami atas nama majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sukamti atas pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan dalam ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Petugas ibadah minggu depan pada pagi 4 April 2021 adalah sebagai berikut. Pemimpin pujian Ibu Linda, singer Ibu Siska dan Ibu Nining, LCD Saudari Sival, penyambut jemaat Bapak Julius dan Bapak Nasam, pembawa firman Bapak Pendeta Ubaja Saleman. Tema kasihnya memulihkan. Petugas ibadah minggu depan, ibadah sore pada tanggal 4 April 2021, pemimpin pujian Bapak Pendeta Muda Triseno, singer Bapak Suteja dan Ibu Umi, LCD Bapak Lukito, penyambut jemaat Bapak Ibu Virgo, pembawa firman adalah Bapak Pendeta Ubaja Saleman. Tema kasihnya memulihkan. Ibadah Jumat Agung pada hari Jumat pada tanggal 2 April 2021 jam 5 sore akan diadakan ibadah Jumat Agung untuk memperingati kematian Tuhan Yesus disertai dengan perjamuan kudus. Petugas ibadah Jumat Agung adalah sebagai berikut: WL Bapak Wawan, singer Ibu Yanto dan Bapak Suteja, LCD Ibu Anita, penyambut jemaat Bapak Ibu Amos, petugas perjamuan Bapak Jaka, Bapak Suryo dan Bapak Siswoyo. Baptisan air minggu depan pada tanggal 4 April akan dilaksanakan sakramen baptisan air atas 14 orang, yaitu pertama Bapak Rudi Sanjaya, 2 Saudara Stef Wirawan, 3 Saudari Kristiani Wahyu Putri Maharani, 4 Saudari Syahrani Natania Setiawan, 5 Juan Nataniela Pelin Waluyo, 6 Saudari Gabriela Yoic Hantoro, 7 Saudari Kesia Stefania, 8 Saudari Clarissa Evelyn, 9 Saudari Kesia Aprilia dan Tandatu, 10 Saudari Jacqueline Sival Kanu Bopa, 11 Saudara Hosea Alkuleta Cici Engelman, 12 Saudara Justin Aprilio Ricardo, 13 Saudara Jericho Delano, 14 Saudara Oni Romandoni. Ya, happy birthday segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Valdianto pada tanggal 23 Maret, Ibu Ari pada tanggal 23 Maret, Ibu Valentina Tantini Kusuma pada tanggal 23 Maret, Saudara Ranto pada tanggal 25 Maret, anak saya pada tanggal 25 Maret. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan keberhasilan, kekuatan, kesehatan dan berkat-berkatnya yang melimpah. Dan ada satu pengumuman lagi saudara, pada hari Sabtu yang lalu Chris anak Ibu Amos sudah melangsungkan pemilihannya di Jakarta. Dan sebagai bentuk ucapan syukur, nanti setelah selesai ibadah akan dibagikan nasi kotak kepada seluruh jemaat sebagai ucapan syukur atas berlangsungnya pernikahan dengan baik. Terima kasih untuk Pak Amos dan Bu Amos yang sudah menyediakan berkatnya untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Saudara, dalam kehidupan perjalanan kita pasti akan melewati musim-musim yang ada. Ada kalanya kita menikmati musim-musim yang indah, yang menyenangkan. Ada kalanya kita melewati musim-musim di mana ada kesedihan, banyak penderitaan, bahkan kegagalan dalam hidup kita. Tetapi bersyukur kita kepada Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang
senantiasa disertai Tuhan. Kalau kita mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, pasti ada pembelaan yang Tuhan nyatakan atas hidup kita. Dia membuat rancangan yang indah dalam hidup kita, rancangannya yang penuh dengan harapan. Dia tidak akan pernah membuat kita mengalami satu kegagalan, tapi dia kita akan mengalami satu kemenangan di dalam Tuhan. Mari saudara, percayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Kita akan tampil menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Firman Tuhan katakan, jika kita tetap bersandar dan berharap pada Tuhan. Amin saudara. Mari tetap pautkan iman kita kepada Tuhan. Rancangan
dan sungai kemenangan atas kami. Sehingga segala sesuatu di kala kami membuktikan ketaatan dan kesetiaan kami datang, merendahkan hidup kami di hadapan Tuhan, maka segala sesuatu yang Engkau kerjakan lewat kehidupan kami membuktikan bahwa Engkau berpihak kepada orang-orang yang benar. Oleh sebab itu biarlah Tuhan menyegarkan dan semangat kami untuk mendengarkan firman Tuhan, membuat kami semakin bergairah menikmati kemenangan dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan melimpahkan berkat kasih setia-Mu pagi hari bagi kami sekalian, dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Bagaimana kabar kita pagi hari ini? Masih hidup saudara? Bila kanan kiri saudara, saya lihat kehidupan luar biasa. Amin saudara. Nah, pagi hari ini saudara, sesuai dengan tema khotbah kita mau bicara tentang bagaimana kita saudara mengalami kemenangan di dalam hidup. Nah, kita bilang memang kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Nah, masalahnya saudara, bagaimana kita bukan sekedar menang, tapi ada kelebihannya. Ya, kenapa dikatakan kita lebih daripada menang? Atau kita ini adalah orang-orang, kita ini saudaraku lebih daripada orang-orang yang menang. Berarti kemenangan di dalam Tuhan, saudara, jemaat Tuhan kalau menang mesti ada kelebihannya. Men, saudara, ada keunggulan kemenangan, saudara. Bisa menang mutlak, saudara. Bisa menangnya takut bertanding, saudara. Atau betul-betul kita melawan dan kita hancurkan. Seperti kalau kita bulu tangkis, kalau kita menang sampai lawannya cuma dikasih di bawah 5 itu, saudara, itu pekerjaan yang memalukan untuk pemain yang kalah sampai 21-5, 21-0 itu, saudara, seperti tidak perlawanan. Kenapa, saudara? Karena permainan kita ini, saudara, permainan yang menghasilkan lebih daripada orang yang sekedar menang. Kalau kita jadi tuan rumah, menang itu biasa. Tapi kalau kita bertandang ke kota lain atau negara lain atau ke lawan kita dan kita menang, itu namanya saudara kita lebih daripada orang yang menang. Kita bisa menang di tempat lawan, saudara. Amin. Nah, Tuhan bilang begini, saudara, memang aku tahu kamu tidak, memang kamu berada di dunia, tetapi kamu tidak berasal dari dunia. Nah, kalau di dunia menang, maka kita lebih daripada menang, saudara. Ya. Nah, kita mau baca, saudara, dalam Alkitab kita di dalam Roma pasal 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37 dikatakan begini. Kalimat pelan-pelan, ya. Saudara yang tidak membawa Alkitab atau nggak bawa HP, saudara, dikatakan, saudara bisa lihat yang di depan, ya. Dikatakan begini. Tetapi ini dalam bahasa aslinya kata tetapi itu, saudara, untuk menunjukkan sebuah perbandingan, gitu ya. Kalau dibandingkan, misalkan begitu, saudara, bahwa dalam semuanya itu dikatakan kita ini kata ganti orang tunggal tapi jamak, jadi banyak, lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi ini dikata-kata tunggal jamak, saudara, kumpulan orang banyak, tetapi juga dibandingkan dengan orang-orang yang lebih banyak. Tapi kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, saudara, kenapa kita disebut, saudara, orang-orang yang lebih menang? Karena pola kemenangan kita tidak didasarkan proses peperangan yang kita lakukan, jasa yang kita buat, perbuatan yang menghasilkan kasih karunia Tuhan, tetapi karena kasih Tuhan yang bekerja di dalam diri kita menghasilkan kemenangan untuk saudara. Jadi saudara menang itu karena ada kasih yang bekerja
di dalam hidup saudara. Maka saudara bisa menang melewati tekanan hidup bukan karena kau sedang berjuang, tapi saudara sedang mengembangkan kesabaran diri, penguasaan diri. Saudara berkelemah lembutan, itu cara untuk menunjukkan bahwa kita lebih daripada orang menang. Karena kita tidak perlu berperang, karena Tuhan yang berperang. Kita hanya menjaga diri kita lewat mengalahkan sebuah proses yang berat hanya dengan belajar sabar, hanya belajar lemah lembut, hanya kita belajar bermurah hati. Karena apa? Karena ada kasih Tuhan yang bekerja di dalam hidup saudara. Masih ingat saudara? Amin saudara. Jadi kenapa orang Kristen lebih daripada pemenang? Karena untuk mengalahkan lawannya, untuk menaklukkan dan menundukkan dan menghancurkan para lawannya, tidak dengan perbuatan kita, tapi dengan kasih yang bekerja dalam hidup kita. Karena kasih itulah kita bisa mengampuni orang yang melukai hati kita. Karena kasih itu dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati, dan kasih yang terberat. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini lebih daripada menang saudara. Karena ketika orang memusuhi kita, orang melukai kita, itu tidak membekas di sini. Jadi kalau orang Kristen saudara, jangan jemaat Tuhan, apalagi pendeta, masih suka kecewa dan sakit hati, kita belum menjadi pemenang saudara. Kita masih bertanding, tetapi kalau kita ini saudara bisa menguasai dan merasa aku tidak membiarkan kekecewaan dan sakit hati, ketersinggungan itu bertata dalam hidup kita, maka kita bisa mengatakan saya lebih daripada pemenang. Amin. Ibu-ibu bagaimana kalau disakit hati suaminya? Doanya bagaimana? Tuhan, dengan dia panggil nama mereka. Kalau bisa dengan dia panggil nama suamiku. Amin saudara. Suami jawabnya ya Tuhan. Setelah suaminya mati juga nangis. Nantinya bukan karena kalau lebih daripada menang kata istri. Kenapa? Ini satu persoalan ini sudah selesai. Nah, saudara, kita mau lihat dari peristiwa ini ada kata hikmat yang saya bisa sampaikan, bahwa orang yang tidak percaya kalau dia menang itu karena tanpa kasih. Orang yang tidak percaya menang tanpa kasih. Kenapa? Karena harus membalaskan apa tidak? Karena mengalahkannya dengan segala cara. Lihat, ada orang menang, saudara, dia bertinju saudara untuk menang. Dia harus bisa bikin KO lawannya, saudara, sampai babak belur, saudara. Ketika LSPK mau bertanding, saudara, mereka bikin persekutuan doa kemenangan, saudara, untuk berdoa supaya LSPK mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan untuk pukul lawannya supaya KO dan selesai. Kemudian itu menjadi perdebatan di antara hamba Tuhan, apakah dibenarkan doa kemenangan jenis melukai hati orang? Amin, saudara. Nah, ini ciri orang sebenarnya yang tidak percaya untuk mendapat kemenangan tanpa kasih. Tetapi orang yang percaya menang itu karena perbuatan kasihnya. Jadi kita bisa lebih daripada menang, saudara. Orang-orang di sana bisa menang, tapi kita lebih. Karena apa yang kita lakukan, kemenangan kita karena kita tidak melukai orang. Kita menang dan lebih daripada menang karena tidak membuat orang kecewa, sedih dan terluka. Tetapi kita lebih daripada menang karena kita bisa menyembuhkan hati lawan kita. Kita bisa menghibur orang yang melukai kita. Kita bisa menguatkan orang yang memusuhi kita. Itu menunjukkan bahwa kita lebih daripada
kok sepi. Saudara bisa dengar saya ngomong tadi? Amin. Kalau orang tahu persis firman Tuhan, maka pasti banyak responnya yes, amin. Itu berarti rohnya kita menang. Tapi kalau dia bilang bengong begini saudara, ini Pak Kamti ngomong apa ya? Saudara baru menang saudara, artinya menang bisa ke gereja, tapi rohnya belum berkemenangan. Hebat gak? Kita menang bukan karena kita menghancurkan lawan kita. Kita menang karena kita menyembuhkan hati lawan kita, menghibur orang yang memusuhi kita, menguatkan orang yang melemahkan iman kita. Ini yang dimaksudkan ayat ini saudara. Bagaimana ibu-ibu kalau dilukai hati suaminya? Saudara bisa bilang berikan memang suami saya dipakai Tuhan. Suami saya dipakai Tuhan luar biasa, sampai saya sakit hati. Amin saudara. Bapak-bapak gimana? Atau bapak-bapak, aduh saya bersyukur punya istri jenis perempuan tua kayak begini. Pagi siang malam tiada henti-hentinya meniupkan sangkakalanya. Bisa tidak kita bersyukur kayak begitu saudara? Dan untuk mengalahkan si trompet tua saudara, bukan gantian dengan caci maki. Kita bisa mengatakan jenis begini itu unlimited saudara. Susah dilahirkan saudara, susah dibuat ulang saudaraku. Seorang yang lebih daripada menang, saya katakan, kita bisa mengalahkan lawan kita dengan cara menyembuhkan hatinya, dengan cara menghibur dan menguatkan dia. Kenapa saudara? Coba kita lihat, kenapa kita bisa lakukan itu? Yang pertama saudara lihat, yang dikatakan yang pertama karena kata dalam semuanya itu. Kata dalam semuanya itu menunjukkan saudara, tidak terkecuali, tanpa sisa, keseluruhan, tidak ada yang terlewati. Kata dalam semuanya itu berarti kemenangan kita itu di seluruh aspek hidup kita. Kita nggak bisa menang hanya karena selesai berdoa menang, tapi aspek yang lain belum menang. Kita dikatakan kita semuanya, dikatakan di dalam ayat itu dalam semuanya itu. Kata dalam itu kenapa tidak menggunakan dari semuanya itu? Kalau dari itu berarti dari itu berarti asal orang lain memberikan kita hadiah kemenangan. Tapi dalam semuanya itu sebenarnya menunjukkan bahwa kemenangan yang saudara dapatkan itu hasil kerja hati saudara. Dalam ini muncul dari hati kita. Maka ketika kita bisa mengalahkan lawan kita dengan mengasihi, dengan menghibur, dengan menguatkan, dengan meneguhkan, itu bukan pekerjaan dari, tapi dari dalam diri kita sendiri. Amin saudara. Yang bisa melontarkan kasih, melontarkan penghibur, melontarkan keteguhan untuk membuat lawan musuh kita. Alkitab bilang begini dalam tulisan Paulus, kalau kasih itu bekerja dari saudara, seperti kamu sedang menumpuk bara api di atas kepala mereka. Kita dibikin jahat, tapi kita selalu bikin baik orang itu. Itu ayat yang artinya saudara, dalam semuanya itu tidak terlewati, tidak terkecuali, tanpa sisa. Nah, di dalam diri potensi manusia itu ada 3 potensi yang disebut kecerdasan. Kecerdasan spiritual atau kecerdasan rohani, kecerdasan emosional atau kecerdasan jiwa, dan kecerdasan sosial atau kemampuan perilaku kita dalam membangun pergaulan dengan orang lain. Sehingga seluruh aspek itu harus menunjukkan kemenangan, harus menunjukkan apa yang kita bisa hadirkan saat saya datang kepada orang lain. Apakah kehadiran kita ini ditunggu, dinanti, dan diharapkan,
kecerdasan emosional itu tadi saudara, bisakah kita menjadi belajar sabar, murah hati, tahu kapan bicara dan kapan tahu berhenti saudara. Nah, kalau kecerdasan spiritual itu bagaimana kita membangun persekutuan, koneksitas kita, keterhubungan kita dengan Tuhan. Maka harus ada hubungan. Orang yang hidup rohaninya benar, pasti kecerdasan emosinya benar, cara berpikirnya, cara merasakan perasaannya dan kemauannya benar. Ketika saya training beberapa hamba Tuhan, hampir 80 pendeta, kemudian saya tanya, apa yang membuat kalian bisa sakit hati dengan sinode, dengan DPD? Nah, kebetulan saya pas jadi pengurus DPD. Wah, saya nggak suka, karena bantuannya kurang, tunjangannya kurang, macam-macam dan sebagainya. Kemudian dia mulai mencaci maki, mulai menyalahkan badan pengurus daerahnya, dan kalau bisa macam-macam. Kemudian saya bilang, pada sebelum itu saudara, ketika dia berdoa, dia pakai bahasa roh saudara. Baru duduk ada udah bahasa roh saudara, belum berdiri loh, baru duduk. Saya sampai dan kencang sekali bahasa rohnya itu, waduh saudara. Kadang-kadang saya ini gampang sekali orang-orang berbahasa roh, luar biasa. Tapi ketika selesai doa dalam bahasa roh, tiba-tiba luapan emosinya seperti orang tidak rohani. Tapi saya bilang begini, jangan sampai kita memanipulasi dalam doa bahasa roh ya. Harusnya ada korelasi, ada hubungan. Orang yang penuh dengan bahasa roh, pasti kecerdasan emosinya berubah. Yang dari suka caci maki, yang berantakan walau ngomong, itu menjadi lemah. Namanya saja bahasa roh. Bahasa roh itu melatih anak Tuhan supaya punya bahasa yang surgawi. Bahasa kasih itu enggak saudara? Bapak kasih lala, si mama, si nona, segala saudara. Makanya itu menggunakan bahasa roh yang keluar dari bahasa mulut. Kalau orang berbahasa roh, harusnya mulutnya berubah, kualitas perkataannya berubah. Kalau tidak, kadang saya bertanya, ada kebohongan yang kamu ucapkan. Akhirnya mereka diam semua saudara. Kemudian setelah selesai kita berdoa, hampir nggak ada yang bahasa roh. Kenapa nggak ada yang bahasa roh? Takut. Karena ternyata mulutnya belum berubah. Hanya saat berdoa saja bahasa roh. Tapi setelah biasa, mulutnya lebih parah daripada kebun binatang. Sehingga satu dengan yang lain terganggu aspek kecerdasan sosialnya. Saya lebih suka ngomong sama Pak Gembala daripada saya ngomong sama Pak Budi. Tapi kalau urusan uang, saya lebih suka ngomong sama Pak Budi daripada dengan Pak Gembala. Itu namanya sudah berubah kecerdasan sosialnya. Saya bergaul, saya dapat apa? Bukan saya akan memberi apa. Bila kanan kiri saudara, kamu jenisnya yang mana? Ada orang yang sok rohani. Nah, kayak begini gak akan pernah menang dalam hidupnya, hanya kelihatan rohani, tapi kecerdasan emosinya sama sosialnya belum berubah. Nah, ini yang Tuhan mau seluruhnya, dalam semuanya, ya rohani, ya emosional, ya sosial kita. Kalau saya punya konflik kejiwaan dengan Tuhan, khotbah saya ini tidak akan pernah ditunggu jemaat di tempat ini. Saya belum khotbah, saudara sudah pulang. Kenapa? Karena khotbah saya mengerikan, mengancam, mengutuk, mengusir. Nggak ada yang datang loh saudara. Begitu diumumkan besok minggu pendeta akan tiang khotbah, kiamat. Bagi saudara, ya serasa takut daripada menggunakan itu enggak saudara. Karena bukan saudara yang bermasalah, saya yang bukan seorang pemenang. Bagaimana ingin menyampaikan kemenangan bagi orang yang mendengar? Saya harus menjadi pemenang. Saya harus jadi orang yang lebih daripada pemenang, supaya ketika saya menyampaikan, orang yang mendengar juga mengalami kemenangan yang sama. Amin.
Nah, itulah yang dimaksudkan daripada ayat ini, bahwa dalam semuanya, itu dalam bahasa lainnya itu artinya saudara, menaklukkan, menundukkan, membasmi, dan mengatasi atau merebut. Ini yang disebut pahlawan penakluk. Kata lebih daripada pemenang, atau di dalam ayat ini dikatakan lebih daripada orang yang menang. Artinya seorang anak Tuhan untuk menjadi seorang pemenang, lebih daripada orang-orang yang menang, harus menjadi penakluk, penjinak, tim gegana surgawi. Orang yang siap mengebom dengan fitnah, dengan gosip, dengan cerita-cerita mati, cerita-cerita kotor, cerita sembrono. Kita mesti bisa menaklukkan kualitas mulut yang model kayak begitu. Maka saudara, lebih daripada malah ojo melu-melu, rasane kembarannya melak-melu, ditambah-tambahi, dibumboni, terus sudah ambiar saudara. Itu yang dimaksudkan lebih daripada itu menaklukkan, menjinakkan mulut kita yang gak menjadi berkah. Ketika kita bisa menaklukkan mulut, emosi, perasaan kita dari segala kepahitan hidup, saudara, lebih dari semua itu menjadi seorang pemenang. Bisa tidak kita menaklukkan emosi kita, perasaan kita, untuk berkata tidak terhadap sakit hati? Karena musuh kita itu di situ, saudara. Yang membuat kita tawar dan ragu itu ada di situ. Kita boleh mengatakan tidak kepada korupsi, padahal yang mengatakan begitu masuk penjara semua tanpa kecuali, saudara. Padahal berkata tidak, katakan pada korupsi, satu-satu itu saudara masuk penjara. Dan jangan tanya siapa saja Pak Pendeta, jangan tanya itu saudara. Saudara lebih daripada pemenang, karena tidak mengatakan, tapi katakan tidak terhadap hati yang terluka. Dengan cara apa? Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ketika kita bisa mengasihi diri kita dengan berkata tidak terhadap berbagai proses tekanan batin kita, maka hal yang sama Anda bisa lakukan kepada sesama saudara. Amin. Menaklukkan, apalagi menundukkan. Kata menundukkan itu berarti saudara menunjukkan sebuah proses di mana kita harus bisa mengerjakan sesuatu sampai orang itu takluk, tunduk, sampai dia mengatakan saya nggak sanggup melawan dia. Kita bisa mengatakan kepada setan dengan segala anteng-antengnya, aku terima lawan sama anak-anak Tuhan, terus mesti kalah. Artinya kita sanggup menundukkan diri dia. Makanya, hei mau di manakah semangatmu? Mau telah ditelan dalam kemenangannya. Itu berarti kuasa Roh Kudus menaklukkan, menundukkan sampai iblis tidak berani berkutik. Sampai ketika lihat Yesus saja, dia tahu persis kapan mesti pindah dari manusia. Ketika Yesus datang, orang kerasukan setan ada di sana. Dia katakan begini, hei anak Daud, izinkanlah aku pindah ke gerombolan babi. Peternak babi sudah khawatir, ketir-ketir, saudara. Apakah Yesus bilang, jangan, mereka suka daging itu. Apalagi kalau untuk disiomba, siomay, disiomang lagi, saudara. Jangan. Saudara perhatikan, katakan pindah, karena yang aku perlukan bukan sifat binatang, tapi sifat manusia yang dipulihkan. Setan sukacita pindah ke babi semua. Manusianya waras. Ketika semua babi pindah, saudara mau tahu, karena kita lebih daripada pemenang. Hei mau di mana semangatmu?
Maut telah ditelan dalam kemenangannya. Setan mau sembunyi dimanapun saudara, kita nggak pernah takut makan babi, saudara. Karena kita lebih daripada pemenang. Sampai setan sembunyi di NW pun kita makan, saudara. Sampai setan bingung, lah jenis kayak aku saja dimakan, apalagi jenis yang lain, saudara. Amin. Saudara pernah makan babi kesetanan? Atau makan B1 kesetanan? B1 itu anjing maksudnya, saudara. Suku Bidu itu loh. Ada yang kesetanan? Gak ada kan? Kenapa? Kalau yang lain gak berani, karena mereka cuma menang, kita lebih. Makanya untuk menang mereka bilang tapi saya pernah masakkan itu kacang merah. Kalau saya masih kos dengan istri itu, tetangga saya bilang ini yang paling putih itu. Pak Pendeta masak apa? Masakan Manado kacang merah. Kalau bisa dirasa? Oh bisa kalau mau. Makasih saudara. Paru-paru, masih boleh nggak masih mau. Saya tapi makan di rumah Pak Pendeta ya. Makan aja. Ketika dia makan saudara, dia bisa lebih dari pemenang. Wah ternyata enak sekali. Siapa bilang haram? Kalau di saya Pak, yang haram itu bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar, betul nggak? Loh, saudara bingung nih saudara. Coba kalau saudara makan 1 minggu tidak ke belakang, tidak ada pengeluaran, tidak ada pelepasan, masuk rumah sakit saudara. Kalau ada pemasukan itu harus ada pengeluaran. Ada yang ditabur, ada yang perlu dilepas, karena saudara. Dan kita lebih daripada pemenang loh saudara. Kita makan babi itu sampai babi ini kalau bulan Desember, babi anjing itu mereka doa sapakan saudara. Ya Tuhan, lakukanlah cawan ini daripada aku. Tuhan. Tapi anak Tuhan berkatilah makanan ini secukupnya saudara. Sudah selesai saudara. Mereka masih bergumul, kita lebih daripada pemenang. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasih, artinya saudara bahwa kita bisa menundukkan, apalagi saudara dikatakan membasmi, mengatasi, merebut. Kita mesti merebut mereka yang sekedar mengintimidasi kita dengan memberi kemenangan. Ini namanya bahwa kita lebih dari orang-orang yang menang, karena kita bukan saja menang, tapi bisa memberi juga kemenangan bagi orang lain supaya merasakan yang sama. Kalau kita bisa memberi itu berarti kita lebih. Gak ada orang memberi kurang. Apa itu? Masih hidup ya? Bilang kanan kiri, kamu mau ngerti gak sih? Orang yang memberi itu pasti lebih. Amin. Gak pernah berkurang. Itulah sebabnya Tuhan itu paling suka memberi. Karena pemberian yang Tuhan berikan itu tidak mengurangi kekayaan surgawi. Dan pemberian itu tidak pernah membuat kita miskin. Ketika kita memberikan kasih berlipat Tuhan ada dalam diri kita. Ketika kita menanamkan sesuatu kebaikan datang dari surga selalu lebih. Ketika Janda di sana memberikan kue ulang tahun, kandung di dapur tidak pernah berkurang, selalu lebih. Karena kita memang orang-orang yang berkemenangan. Lihat, orang yang memberi pasti akan diberi kelebihan sama Tuhan. Walaupun katakan aku memberi dengan segala kekuranganku, itu namanya lebih. Kurang saja bisa memberi kok. Berarti kan lebih daripada kurang kan? Harus memberi saudara. Artinya kita bisa merebut. Nah, oleh sebab itu saudara, kita melihat di dalam aspek ini lagi. Kenapa kita bisa alami itu? Dan latar belakang ini katakan bahwa karena kita ada di dalam apa yang membuat kita bisa lebih
daripada pemenang karena hidup kita dikatakan 8 pasal 8 ayat 1 dikatakan karena kita ini ada di dalam Kristus yang memberi kemerdekaan kepada kita. Makanya orang yang berkemenangan itu hanya orang yang hidup di dalam Kristus. Yang kedua, saudara, adalah roh yang memberi hidup, memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Orang yang lebih daripada pemenang karena dia dibebaskan dari dua hukum ini, hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa adalah dosa yang mengikat kita sehingga kita menjadi budak terhadap perbuatan-perbuatan dosa itu. Kalau hukum maut itu adalah kuasa kegelapan yang mempermainkan kita sampai kematian kita pun dipermainkan oleh maut. Tahu tidak orang sekarang? Tahu tidak orang-orang yang punya banyak jimat itu susah mati, bukan karena dia tidak mau mati dan tidak bisa mati, tapi kematian mempermainkan dia menjadi dia sekarang. Hidup segar, mati enggan, saudara. Jadi cuma di tempat tidur kelop-kelop begitu, saudara, karena jimatnya terlalu banyak. Itu artinya hukum maut mempermainkan dia karena masa hidupnya penuh dengan okultisme, penuh dengan animisme, penuh dengan berbagai-bagai tanaman jimat di dalam hidupnya. Lihat, perhatikan, orang-orang tua kita dulu kalau mati kenapa susah? Karena hukum maut mempermainkan dia dan setan tidak rela dia mati. Makanya dia sekarang. Dan saya pada pelayanan perintisan di Jogja pertama banyak sekali mendoakan orang-orang yang hanya pengen mati. Dan itu jenis doa yang paling mudah dan murah meriah dibandingkan dia minta kesembuhan. Umur 97 tahun, keluarganya semua sudah pengen mati, tapi tidak mati-mati. Sekarang saya dipanggil, Pak Pendeta tolong bantu tolong doakan supaya kakek saya itu cepat mati. Jenis doa begini, saudara. Ini jenis doa yang tidak membutuhkan tim doa yang banyak. Dan saudara sudah di apa itu namanya, praktek novenan, tidak mati, dibacain tidak mati. Selesai saya khotbah, anaknya yang ibadah saya bilang, Om tolong kakek saya itu didoakan supaya cepat mati. Ada jenis kayak begini, saudara, saya paling suka. Tapi datang beberapa teman saya bawa, ayo kita doakan. Saya katakan, Bapak saudara, kakek ini kita doakan supaya cepat mati. Enak kan bahasa doa kayak gini nih, saudara, ringan, saudara. Tidak pakai si lala si mama. Saya doakan, aku berdoa, hei roh, aku cabut daripada orang ini. Kalau Tuhan kehendak hidup sekarang. Kalau mati sekarang. Dalam nama Yesus. Kalau pasal Roman, aku cabut. Haleluya, amin. Selesai. 45 detik. Beta pulang. 1 jam berikutnya terdengarlah 3 kali kentongan. Dong, mati saudara. Dan mereka bersuka cita. Ada lagi saudara, satu minggu dukunnya toko PKI umur 101. Ya 101 berapa? Sama nggak bisa mati-mati. Jumlahnya banyak sekali. Ketika saya doakan, itu roh macan putih, roh ular apa semua keluar. Dia bilang, Pak Pendeta tolong bantu doa ini. Apa saya ini nggak mati-mati? Sampai akhirnya di perintisan itu pada waktu itu, pokoknya kalau urusan pengen cepat mati panggil aja Pak Pendeta. Karena teman-teman yang di sini mau silakan maju depan. Kita doakan hari ini, men. Gak ada ya? Karena saudara memang lebih daripada pemenang. Nah, Alkitab bilang kepada kita menjadi lebih daripada pemenang karena roh maut sudah tidak bisa mempermainkan hidup kita. Segala hidup sudah ada di tangan Tuhan. Dosa tidak bisa membelenggu, memperhamba saudara untuk terus mempraktekkan kehidupan dosa. Roh maut
sampai iblis bisa memakai pandemi COVID itu membuat orang teruji setia ke gereja apa tidak. Dan saya bisa buktikan orang-orang yang ibadah lewat online, saya merasa bahwa mereka tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Ibadah wis oratus, sementara kita bisa gawe kopi, bilang suaminya pop mie, mami pop, saudara ini ya saudara. Pakai celana pendek, sarungan, kaki bisa di kursi, tidak suka pun banyak kelamaan, geser saja. Yang paling meriah itu saudara, pandemi ini sangat menguntungkan jemaat yang memang sudah tidak terbiasa atau malas ke gereja sebelum pandemi. Dengan pandemi ini malah disyukuri, puji Tuhan, alasannya benar. Pak, nggak ke gereja, pandemi. Loh, dulu belum pandemi saja nggak pernah ke gereja. Sekarang pandemi malah membenarkan. Alhamdulillah, alasannya benar. Tapi rapat PKK teko. Amarga apa? Seneke iso digawa mulih. Rekreasi sepeda santai goes iso ning ngendi-endi. Rekreasi jadwalnya padat. Suruh neng gereja. Alasannya pandemi. Loh, apa gereja itu sumbernya COVID? Kayak orang kayak bilang kanan kiri. Mana ngomong ngeyel kok bilang kanan kiri saudara. Om kok ngawal diri orang ngeyel loh, bilang kanan kiri saudara. Ya enggak saudara. Ya bersyukur. Soalnya bikin yang gereja rasanya nggak persembahan. Terus neng ngomong wae, malah seneng pendeta ini sing balak-balak boleh pendeta sing lucu. Sing lucu mati kabeh gara-gara COVID. Golek sing 15 menit selesai cuma bisa selesai. Nek dhewe mati dan media sosial sing ngubung. Gembarannya juga. Nek mati boleh gembara, kemarin lucu alasannya COVID. Gatel, masuk angin. Bilang kanan kiri, untung itu bukan saya. Men saudara, karena kita lebih daripada menang. Maka kasih tahu dia yang pernah ke gereja. Kamu punya alasan apa lagi? Nah, media sosial itu tidak bisa mengubur orang mati. Terus mati ngeyel mana? Aku lihat mati, jangan lupa yang kolektornya dihitung. Mau mati kok usah kolektor, saudara. Biar aja mati, saudara. Nah, karena maut itu mempermainkan. Yang terakhir dikatakan, kita ini lebih daripada pemenang karena kita ini apa saudara? Dipimpin Roh Kudus. Langkah kita itu benar dan paling menjadi pemenang karena kita bisa beribadah. Sekarang banyak pendeta bertebaran di media sosial. Kita mau cari jenis modal apapun ada. Liberalisasi teologi itu banyak sekali. Ada yang mengajarkan duit tunggal, ada yang mengajarkan lagi boleh perpuluhan, ke gereja ya sama saja. Sekarang sudah dibutuhkan gedung gereja, kita bisa beribadah di atas awan. Apa namanya? Ibadah maya. Akan pernah bisa mengganti persekutuan kita dengan Tuhan. Pengembalaan tidak pernah diganti dengan media sosial, tidak akan bisa mengganti pelayanan pengembalaan. Maka kesetiaanmu hari ini saudara menunjukkan bahwa kamu lebih daripada pemenang. Karena kita bisa mengalahkan. Dan kepemimpinan Roh Kudus bisa dibuktikan atas kehadiran kita. Nah, ini baru pendahuluan saudara. Mau diteruskan atau berhenti di sini? Saudara, orang lebih daripada pemenang itu paling anti pendetanya bilang amin selesai khotbah. Paling tidak suka. Amin. Kebangetan, nah, empat tuntutan ini yang kita melihat pertandingan Tuhan dengan iblis nih. Kenapa kita lebih daripada pemenang? Yang pertama,
kita. Siapakah yang akan melawan kita jika Allah di pihak kita? Kenapa kita disebut menjadi orang-orang yang berkemenangan? Karena siapa yang akan bisa melawan kita? Kalau, kata kalau itu menunjukkan sebuah tantangan. Kalau Allah itu di pihakku, yang ada di dalam diriku, iblis pun tidak akan sanggup melawan kita. Pindah ke babi pun kita kejar, kita ciak dia, kita siombak dia, saudara. Kita siomay sekalian, saudara. Apalagi kita bikin bakso goreng, saudara. Saudara tahu, apakah pandemi bisa mengalahkan anak Tuhan atau tidak di satu gereja? Kalau Tuhan di pihakmu, siapa yang akan melawan kita? Dosa, hukum maut, iblis dan teman-teman dulure kabeh royongan jenengan. Selama Tuhan di pihak saudara, memihak saudara, gak akan bisa melawan. Karena kau punya kuasa untuk mengusir. Iblis punya kuasa untuk merasuk kita. Kita punya kuasa untuk mengusir. Gunakan itu. Roh kemarahan, roh kepahitan, rasa sakit hati, aku tolak keluar dari hatiku. Aku mau menjadi orang yang merdeka, yang berkemenangan, yang hidup penuh dengan kasih. Air kehidupan mengalir dalam hidupku. Kenapa kita bisa mengatakan itu? Karena Tuhan memihak saudara. Ketika iblis datang, kami, Pak Budi, Pak Didi, siapakah kami itu? Jadi hamba Tuhan. Tuhan bilang, dia di pihak. Aku di pihak dia. Kamu bikin apa? Dia tahu saya Mose. Korintus bilang, aku binasakan, aku usir, aku ikat, aku hancurkan dia. Bahasa-bahasa untuk melawan itu, saudara. Bahasa-bahasa dari Tuhan itu mengerikan. Karena iblis itu suka bahasa itu. Dan kalau tidak pakai bahasa itu, iblis itu tidak tahu diri. Makanya anak Tuhan yang tidak tahu diri pasti temannya sih itu, saudara. Anak Tuhan, jemaat itu harus tahu diri bahwa Tuhan itu di pihak saudara. Orang boleh memusuhi kita, kalau Tuhan di pihak kita, dan yang bisa melawan. Yang kedua, saudara, siapa yang akan menggugat kita kalau Allah membenarkan kita? Kenapa Allah membenarkan kita? Karena kita pilihannya. Siapa yang bisa menggugat? Menggugat itu begini, saudara. Ada pengadilan itu, saudara, ada hakim, ada jaksa, ada pengacara. Oke? Kemudian kita ini sebagai tergugat, terdakwa, maka jaksa akan mendakwa kita habis-habisan. Nah, nanti pengacara akan membela kita bagaimana cara meloloskan, membebaskan dia, meringankan beban dia. Nanti pengadilan hakim yang memutuskan. Nah, artinya begini, siapakah yang bisa menggugat kita, mendakwa posisi kita di hadapan Tuhan kalau segala kehidupan kita ini dibenarkan Tuhan, dianggap benar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu benar adanya karena kebenaran Allah itu ada di dalam diri kita. Siapa yang bisa menggugat, saudara? Dan rasa tergugat itu bisa muncul dalam hati kita, di suara hati kita, dengan perasaan rasa bersalah. Merasa minder, bodoh, bego. Orang Sulawesi bilang baga-baga, itu, saudara. Selalu merasa tidak mampu. Itu adalah cara iblis mengintimidasi kita, menggugat posisi kita, agar kita, saudara, lemah, gak kuat, gak tahan. Kalau nggak sini mau ngini terus, isinya rumah masalah, urip sampai masalah dua bojo siji saja, masalah terus apa mulai lo dan telu. Siji orang teh, lo pengen tambah, jeblok matangnya. Amin.
Bilang kanan kiri, papa mau main lu apa? Ajar tuh Pak. Amin saudara. Nah saudara perhatikan, siapa yang bisa membuka kita, mendata kita di pengadilan? Kalau hidup kita ini sudah dibenarkan, iblis datang. Tuhan, apa yang membuat ayam ini senang dan cinta Engkau dan mengasihi Engkau? Karena Engkau berkati. Sebab Engkau bikin masalah, saya mau bikin masalah sama dia. Silakan, tapi Engkau akan bisa jamaron. Iblis habisi semua apa yang menjadi kebanggaan Ayub. Tapi Ayub berkata begini, dari semuanya itu Ayub tidak pernah berbuat dosa dengan perkataan. Saudara ingatlah, siang malam iblis itu menggugat kita di hadapan Tuhan. Posisi saudara kenapa dibenarkan Tuhan? Itu sebenarnya jangan pernah menjadi lemah, karena dia membenarkan hidup. Tuhan kalau mau pakai kita, dia tidak pernah berhitung tentang masa lalu saudara, tapi masa pengakuan untuk masa kini. Apakah kamu dipakai Tuhan atau tidak? Menjadi orang yang menang atau kalah, bukan di masa lalu, masa kekinian saudara. Yang ketiga dikatakan begini. Ini ada 4 loh saudara. Siapakah yang akan menghukum kita jika Tuhan pembela kita? Nah, kata pembela itu, interceding itu artinya kalau Tuhan campur tangan dalam hidup saudara, tidak ada satu orang yang bisa menghukum saudara, karena dia itu advokat, pengacara kita. Dalam bahasa Yohanes, dia itu parakletos kita, pembela kita, yang berani berhadapan untuk menunjukkan pembelaannya mati-matian, habis-habisan. Dan kalau bisa dia mengganti. Dan itulah kuasa Tuhan. Siapa yang bisa menghukum, mengadili kita, divonis? Dan tujuan begini saudara, saya suka dengan ayat dikatakan begini. Ini adalah sebuah pembelaan atau memohonkan bagi orang yang dijatuhi vonis, advokat atau pengacara. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Kenapa kita lebih daripada pemenang? Karena Kristus Yesuslah yang mengganti sebagai pembela, pengacara, advokat. Sampai kita ini divonis mati, tetapi Ia angkat vonis hukuman pengadilan itu, dan Dia rela mati di salib. Saudara tidak perlu. Ini menunjukkan betapa itu lebih daripada hargai konsep keputusan inisiatif keselamatan itu. Dia pembela kita itu bukan mau dibayar. Cukup pertobatan kita, penerimaan kita bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dibebaskan dari tuntutan vonis pengadilan menghukum kita. Seharusnya upah dosa itu adalah maut, tapi kasih karunia Allah hidup yang kekal. Bukankah itu bukti kita lebih daripada orang-orang menang? Dahsyatnya Tuhan itu atas hidup kita. Yang terakhir saudara, siapakah yang bisa memisahkan kita kalau kasih Kristus itu ada di dalam diri kita? Maka dikatakan kita lebih dari orang-orang menang karena kasih Kristus. Nah, kasih ini yang gak bisa memisahkan apapun beban kita. Katakan jangan aniaya, kelaparan kah, penindasan kah, gak akan pernah bisa memisahkan hidupku dari kasih Tuhan. COVID, pandemi kah, yang membuat aku terpisah dari persekutuan aku datang di dalam perang. Sekali-kali aku berkata tidak, aku harus datang dan membawa orang itu juga datang supaya mengalami kasih Tuhan. Jadi saudara bersyukur, saudara lebih daripada makanan kasih Tuhan. Engkau masih hidup. Karena kasih Tuhan kita bisa beribadah. Kasih Tuhan karena engkau masih punya suami yang cinta dan sayang kepada saudara. Saudara pernah mengalami kasih Tuhan karena saudara punya istri yang sayang kepada saudara, anak-anak yang manis. Terus kalau usaha pekerjaan kita tetap jalan dan luar biasa. Begitu banyak orang berkeluh kesah. Kasih mengenalkan saudara sampai kita bisa tidur dalam kasih karunia Tuhan.
Dikatakan di dalam ayat ini begini saudara, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada berlaku, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba sembelihan. Kata memisahkan itu ada saudara, akan dipisahkan, akan terpisah. Iblis bekerja untuk selalu memisahkan itu, supaya kita terpisah dari keterhubungan kita dengan Tuhan, supaya kita menjadi orang Allah. Maka saudara, hari ini sungguh Allah kita Allah yang dahsyat. 4 pekerjaan setan tidak akan pernah berhasil mengalahkan anak-anak Tuhan. Mau kita ada di dalam saudara, di dalam ayat yang pertama tadi, maukah kita ada di dalam iblis melawan kita, menggugat kita, menghukum kita, mencoba memisahkan kita, tidak akan pernah bisa berhasil, karena kasih Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Nah, kata yang terakhir, kata bijak begini, jika kita tidak memiliki keyakinan akan pengharapan, maka kita tidak akan pernah mengalami kemenangan. Pengharapan itu yang membuat kita bisa berjuang sampai kepada kemenangan. Saudara, saya dengar kesaksian Jets dan Jin yang baru menang dari Malaysia All England itu saudara, yang dilatih Hendrawan itu, dia mengatakan begini, satu hal kenapa aku berlatih pagi siang malam dan terus belajar dan tidak pernah merasa putus asa dalam kekalahan, karena aku tahu kemenangan itu lebih berarti. Dan dia tuliskan dalam setiap latihan, setiap dia mau bertanding, dia katakan begini, aku pasti menang. Dan pada akhirnya ketika Hendra mau keluar dan pulang ke Indonesia, terakhir dia menghantarkan si Deadland Jim itu ya, menang All England, akhirnya dia tidak boleh pulang dan tetap melatih di Malaysia. Saudara, Tuhan melatih kita, dan tuliskanlah mulai pagi hari ini, aku pasti menang. Kita datang kepada Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat.
bukan karena kekayaan yang kami punya, tetapi karena Engkau yang ada di dalam kami, yang membuat hidup kami lebih daripada pemenang. Kalau kami lebih daripada pemenang, maka tidak ada lagi ketakutan yang bisa menguasai diri kami. Tidak ada kekhawatiran, kecemasan apapun Tuhan, sebab kami tahu segala sesuatunya sudah Kau taklukkan di bawah kami, dan kemenangan itu sudah Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Kau memberkati hamba-Mu dalam pelayanan, dalam penggembalaan. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap kami yang boleh mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya kami boleh selalu hidup di bawah pimpinan dan tuntunan Roh-Mu yang kudus. Karena kami tahu dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kami akan terus bisa menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk dulu Bapak Ibu, sudah kasih Tuhan. Nanti saya minta Bapak Ibu Amos salah satu ibadah bisa di depan ya, dengan penyambut jemaat untuk menerima ucapan selamat ya kepada setiap kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, hari Jumat besok pagi jam 7 pagi kita akan adakan ibadah Jumat Agung memperingati tentang kematian Yesus. Ya, tidak ada ibadah sore, adanya ibadah pagi disertai dengan perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus yang hari Minggu besok itu tidak ada, itu dijadikan satu dengan ibadah Jumat Agung, perjamuan kudusnya. Ya, jadi tolong ini diingat. Kemudian yang ketiga, minggu depan baptisan air atas 14 orang itu akan dilaksanakan di kolam renang 412. Ya, jadi sebelumnya akan ada pengarahan dulu di tempat ini, akan ada doa, setelah itu bersama-sama berangkat ke sana. Jadi Bapak Ibu yang ingin memberikan dukungan, yang ingin juga menyaksikan ya akan baptisan air bisa berangkat bareng dengan kita di tempat ini atau langsung ke lokasi. Kalau tidak tahu tentang lokasinya bisa kumpul di tempat ini ya sebelum jam 10 karena jam 10 kurang 15 kira-kira kita akan berangkat. Jadi setengah 10 mungkin kita sudah kumpul, nanti kemudian ada pengarahan dan jam 10 kurang 4 kita akan berangkat bersama-sama ya. Minggu depan saya minta yang akan dibaptis bisa hadir bersama-sama dengan kita untuk bisa diketahui oleh seluruh jemaat. Baik Bapak Ibu, itu saja yang saya sampaikan. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan menaikkan doa kita sebelum kita pulang meninggalkan tempat ini. Sekali lagi kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau sudah hadir memberkati baik kami yang ada di sini maupun kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mereka menyaksikan ibadah bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur karena berkat-Mu Engkau limpahkan kepada setiap kami semuanya. Kami yang lemah Engkau kuatkan. Kami yang dalam keadaan putus asa, Tuhan beri kepada kami kekuatan baru. Kami yang sakit, kami percaya ada kesembuhan yang Tuhan kerjakan dan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan untuk keluarga Bapak Ibu Amos yang boleh Tuhan melangsungkan akan pernikahan anaknya yang kedua. Kami bersyukur semua boleh berjalan dengan baik, dan Engkau akan menuntun rumah tangga yang baru ini ke depan dalam pekerjaan tangan mereka, dalam membangun rumah tangga mereka. Engkau terlibat di dalam segala perkara. Kami juga teringat saat ini untuk kekasih-kekasih kami yang berulang tahun dalam minggu ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Valdianto. Kami juga berdoa untuk Ibu Ari, untuk Ibu Valentina Tantini Kusuma, untuk Saudara Ranto dan anak sayang. Di mana Tuhan tambahkan usia mereka pada minggu ini. Kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan Tuhanlah yang Engkau terus nyatakan kepada mereka. Hidup mereka akan terus dituntun oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, digembalakan oleh tangan Tuhan. Dan kami percaya mereka akan terus mengalami segala kebaikan Tuhan sampai kami berjumpa dengan Tuhan, memberkati masa depan mereka, memberkati rumah tangga dan pekerjaan tangan mereka. Kami juga berdoa untuk ibadah Jumat Agung hari Jumat esok pagi Tuhan. Demikian juga dengan baptisan air minggu depan kami bawa kepada Tuhan. Biar kiranya Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi semua
orang-orang yang sudah menyerahkan diri untuk dibaptis, Engkau melengkapi mereka dengan kuasa-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus, dan dengan tuntunan-Mu Tuhan, sehingga mereka terus bisa bertumbuh di dalam pengiringan mereka, kesetiaan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami menyerahkan perjalanan kami, kehidupan kami sehari demi sehari, sepekan ke depan ini kepada Tuhan. Kami juga berdoa bersama tidak lupa untuk pemerintah kami Tuhan. Berkati pemerintah Indonesia Tuhan. Dalam bulan-bulan ini mereka begitu sangat sibuk Tuhan untuk bisa melakukan proses vaksinasi atas seluruh bangsa Indonesia. Tuhan beri hikmat penyertaan berkat Tuhan, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Kami sendiri Tuhan boleh mengalami kembali akan perbaikan-perbaikan dalam segala bidang, baik dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, dalam bidang usaha, apapun Tuhan boleh menjadi semakin baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama angkat hati kita di hadapan Tuhan. Dan pulanglah, terimalah, bawalah berkat Tuhan bagi kita semua. Kiranya kasih karunia, anugerah, damai sejahtera yang berlimpah dari Bapa, dan juga penyertaan dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, beserta dengan penghiburan, tuntunan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita. Berkat Tuhan akan bersama dengan kita pagi ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Immanuel, Tuhan menyertai kita.